Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dan mendalami kitab Daniel. Kita telah mencapai pasal 7. Dengan anugerah Tuhan kita akan mulai mempelajari ayat-ayat dari pasal 7 sampai 14 di pasal 7. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Terima Yosef. kasih. Saudara Yosef, pada episode sebelumnya kita sudah mulai pasal 7, awal bagian kedua yang berhubungan dengan penglihatan-penglihatan kitab Daniel. Mimpi atau penglihatan yang dilihat Daniel pada tahun pertama pemerintahan Raja Belshazzar. Dan kita tahu bahwa dia juga melihat zaman bangsa kafir atau raja-raja, tapi dari segi moral, sesuai karakter. Dan kita telah membicarakan tentang 3 binatang buas pertama yang dia lihat yang mewakili 3 kerajaan berturut-turut, dimulai dengan singa, beruang, lalu macan tutul, kerajaan Babilonia, Media Persia, lalu Yunani. Luar biasa. Hari ini kita akan membaca ayat mulai dari ayat 7 yang berbicara tentang binatang buas keempat yang dilihatnya, dan kita ingin Anda memberitahu kita apa artinya. Ya. Ia mulai dari ayat 7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara itu aku memperhatikan, tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Saya bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan binatang buas keempat ini yang tidak berwujud seperti singa, beruang, dan macan tutul? Binatang buas yang berbeda dari semua binatang buas sebelumnya adalah kerajaan keempat Kekaisaran Romawi. Perhatikan bahwa dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-14, seperti yang telah kita katakan di episode sebelumnya, sebuah frase diulang yaitu saya melihat sebanyak 7 kali. Tapi itu terbagi menjadi 3 ide. Dari 1 sampai 6 dimulai dengan aku melihat dalam penglihatanku, dan kita telah membicarakan sebelumnya dari ayat 7 kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan dia fokus pada rincian bintang keempat, dan kita akan mengetahui mengapa dia fokus pada binatang keempat. Kemudian di ayat 13 aku terus melihat dan dia mulai berbicara tentang kerajaan anak manusia. Jadi kita dapat mengatakan bahwa visi ini dibagi menjadi 3 ide. Ide pertama, 3 kerajaan pertama, dan dia menyebutkan secara singkat. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat 12, dia berhenti sebentar di kerajaan keempat dan kita akan melihat alasannya. Kemudian ayat 13-14, sampailah ia pada akhir penglihatan itu. Dia mencapai tempat yang menyenangkan para peramal dan sebuah orang yang beriman, dan dia berhenti di situ untuk waktu yang lama. Dan tempat ini adalah kerajaan anak manusia, yang kerajaannya akan segera menguasai semua orang. Saudara Yosef, mohon beritahu beberapa ciri binatang ini yang juga merupakan ciri kerajaan keempat, yaitu kerajaan Romawi. Fitur-fiturnya, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Kenasan binatang buas keempat ini sangatlah jelas dari uraiannya.
Terlihat jelas bahwa ini berbeda dari yang lain yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, keganasannya sangat terlihat jelas. Besi juga disebutkan pada kerajaan keempat dalam patung di Daniel 2. Benar, seolah dia sedang meyakinkan gagasan tentang besi itu. Dalam Daniel pasal 2, ia berfokus pada fakta bahwa besi menghancurkan segalanya. Dan saya pikir dia berhenti dalam jangka waktu yang lama di kerajaan ini karena berbagai alasan. Pertama, karena Kristus lahir pada zaman Kekaisaran Romawi. Benar. Dan karena Kristus disalibkan pada zaman Kekaisaran Romawi dan bangsa Romawi lah yang mengeluarkan putusan tersebut. Memang benar bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Kristus kepada orang Romawi, namun bangsa Romawi lah yang mengeluarkan keputusan tersebut sehingga seluruh dunia entah Romawi ataupun Yahudi menjadi bersalah dalam kejahatan ini, kejahatan berabad-abad. Tapi jangan lupa bahwa tidak kurang dari jutaan para martir Kristus dibunuh pada zaman kerajaan Romawi dan itu bukanlah segalanya. Tapi kerajaan ini akan kembali lagi di masa depan dan mereka akan menyengsarakan umat Allah di bumi. Setelah pengangkatan gereja, dan gereja akan segera tiba dengan selamat di surga dan kita menunggu hal ini terjadi kapan saja. Tetapi sebagian dari orang-orang duniawi ini akan mengenal Tuhan dan kerajaan ini akan membuat orang-orang ini sangat menderita ketika patung akan dibuat untuk kaisar ini. Dan akan ditempatkan di bait Allah dan setiap orang akan diminta untuk menyembah patung binatang buas itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjual ataupun membeli apapun kecuali dia memiliki tanda 666. Saya ingin mengatakan bahwa karena semua yang telah saya sebutkan, entah bagaimana dia berhenti untuk waktu yang lama di kerajaan 4 ini. Yang merupakan kerajaan keempat dan terakhir sebelum kerajaan Kristus, kerajaan anak manusia. Benar. Saudara Yosef, ketika dia berbicara tentang binatang buas ini, dikatakan tentang dia, ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Mengapa dia fokus pada 10 tanduk? Dan juga pada patung itu, ada 10 jari kaki di kakinya. Apa yang Anda lihat? Ya, hal ini belum terjadi. Namun ketika kita membandingkan apa yang tertulis dengan apa yang tertulis ketika kita sampai pada contohnya, Wahyu pasal yang ke-13 dan pasal 17, kita akan mengetahui bahwa 10 tanduk itu adalah 10 raja yang akan memerintah untuk waktu yang singkat dengan binatang buas itu. Binatang buas itu akan menjadi yang terkemuka dan yang terkuat di antara mereka. Di sini dia memanggilnya tanduk kecil seperti yang akan kita lihat sekarang. Tapi Ini dia adalah juga peristiwa mengatakan yang bahwa akan 10 terjadi setelah raja pengangkatan. akan bersatu dengannya. Benar. Itu semua akan terjadi setelah pengangkatan. Kita mungkin sudah melihat tandanya sekarang. Dalam konteks ekonomi Eropa yang didirikan pada tahun 50 abad yang lalu. Lalu Schengen yang membuat perbatasan bersama, lalu Euro yang merupakan mata uang bersama. Semua ini merupakan tanda-tanda kekaisaran Romawi di masa depan. Saudara Yosef, beberapa orang mengkritik mereka yang berbicara tentang dispensasionalisme dan mengatakan bahwa kita menafsirkan kitab suci berdasarkan sejarah. Dan ketika kita mendirikan masyarakat ekonomi Eropa, kita mengatakan bahwa mereka adalah 10 tanduk. Namun Alkitab mengatakan hal itu di hadapan komunitas ekonomi Eropa dan Uni Eropa dan di hadapan negara-negara Uni Eropa. Dan orang-orang yang menafsirkan Alkitab dan mengatakan kata-kata itu ada sebelum Uni Eropa. Mohon berikan konfirmasi dari firman Tuhan. Sebenarnya pembicaraan ini tidak ada gunanya. Kita tidak membengkokkan kitab suci sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita membaca kejadian-kejadian itu berdasarkan Mengingat kitab Alkitab. suci. Guru-guru terkemuka di abad ke-19 dan sebelum apapun yang kita lihat sekarang terjadi menjelaskan hal ini dalam buku mereka. Apa yang kita lihat sekarang di abad ke-21 tidak hanya para komentator yang mengatakan hal ini di dalam buku, tapi kantor berita, media massa, surat kabar, semua orang bicara tentang apa yang telah kita baca dan dengar selama 200 tahun. Para guru terkemuka menulis 200 tahun yang lalu dan hamba-hamba Allah menulisnya lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Daniel menulis hal ini dengan jelas dan sudah hampir 2.600 tahun yang lalu. Dan 200 tahun yang lalu para penafsir menjelaskan hal ini dengan jelas. Hari ini kita melihat hal ini depan mata kita. Apakah kita mengabaikannya? Apakah kita diharuskan untuk mengabaikan hal itu? Jika kita melakukan hal ini, maka firman Kristus akan tetapkan pada kita. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Bukankah Rasul Paulus berkata, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ketika saya
Melihat bahwa kata-kata ini digenapi, bolehkah saya berpura-pura tidak memperhatikan hal itu dan mengatakan bahwa kitab suci tidak berbicara itu adalah ramalan yang tertulis di sini dan penggenapannya jelas bagi setiap orang yang melihatnya. Jadi sampai dia berkata bahwa itu berbeda dari semua binatang yang ada sebelumnya, dia berbicara tentang perkembangan kerajaan ini. Tapi ketika dia mengatakan binatang itu bertanduk 10, yang dia maksud adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah Ya. pengangkatan tentang munculnya persatuan yang terdiri dari 10 kerajaan atau 10 raja yang akan memerintah bersama binatang itu untuk waktu yang singkat. Ya, waktu yang sangat singkat sebenarnya ketika dia menyebutkan di sini kerajaan dalam mimpi seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa bukan hanya kehidupan individu yang merupakan impian seperti yang dikatakan Asaf. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka, kau pandang hina. Sejarah semua bangsa. Tapi juga sejarah semua Benar. bangsa itu merupakan mimpi. Tepat ketika kita akan pergi ke surga, bertahun-tahun akan muncul di hadapan kita seperti hitungan hari atau bahkan momen. Benar. Kita saksikan laporan sekarang, lalu kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tuhan sedang berbicara kepada Daniel melalui penglihatan keempat binatang itu untuk memuaskan hatinya dan memberinya penafsiran yang dia perlukan. Dalam mimpi Nebukadnezar tentang ketetapan berbagai logam, kita telah melihat kebesaran dan kejayaan kerajaan dari luar. Allah tahu bahwa hal-hal ini akan menarik perhatian Nebukadnezar. Sedangkan dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel dan menunjukkan kepadanya sifat dan ciri-ciri kerajaan tersebut dari dalam. Jadi apa saja kerajaan-kerajaan tersebut? Mereka terlihat seperti binatang buas, karena pada dasarnya mereka adalah karnivora. Dan masing-masing dari mereka adalah pembunuh, dan tentu saja keempat binatang dalam penglihatan Daniel berhubungan dengan 4 logam tersebut, yang membentuk patung dalam mimpi Nebukadnezar. Hal ini tertulis pada ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang lain dahulu itu tercabut. Silakan Saudara Yosef, siapakah tanduk kecil itu? Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa kita bertemu dengan tanduk kecil di pasal yang ke-7. Dan kita juga akan bertemu dengan si tanduk kecil di pasal 8. Tapi semoga saja sudah jelas bahwa tanduk kecil di pasal 7 bukan tanduk kecil yang sama yang ada di pasal 8. 8. Orang inilah yang kita sebut sebagai binatang buas dan saya akan menjelaskan pembicaraan ini sekarang. Dan kita menyebut yang kedua sebagai Raja Utara. Tentu saja bagaimana kita memahaminya. Dari konteks ayat tersebut kita berharap bahwa sang peramal akan menulis tanduk besar atau tanduk yang menindas baik mengenai pasal 7 atau pasal 8. Tapi sebenarnya di pasal 7 ia berkata tanduk kecil. Dan di pasal yang ke-8 ia juga berkata tanduk kecil. Dan inilah kita kepada yang Tuhan katakan kepada Edom. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Bangsa yang mencokok dan aku ini kata Tuhan kepada mereka bahwa mereka sangat dibenci dan sangat kecil. Dan tanduk kecil ini adalah karakter yang paling menindas sepanjang sejarah. Mengapa saya mengucapkan perkataan ini? Karena lihat apa yang dia katakan tentang tanduk kecil ini. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Apa yang dimaksud dengan mulut yang menyombong? Artinya dia melontarkan hujatan terhadap Allah dan terhadap kemah sucinya dan terhadap mereka yang diam di surga. Siapa orang yang menyebabkan ini? Kita membaca tentang dia di Wahyu pasal 13. Dia berkata dalam Wahyu pasal 13, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Bumi terpesona oleh binatang buas ini. Tapi dia melanjutkan berkata, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Jadi tanduk ini adalah binatang yang kita baca tentangnya di Wahyu pasal 13. Yang akan membuat orang-orang yang melihatnya itu kagum dan terpesona. Mengapa Tuhan memanggilnya si tanduk kecil di sini?
Karena bagaimana dia akan hancur ketika anak manusia akan muncul dari surga. Binatang dan nabi palsu itu akan ditangkap dan mereka akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bersinar belerang. Betapa remehnya manusia di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan sabar dan juga diam, tetapi suatu hari akan tiba ketika Tuhan akan bangkit. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 2 pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Benar. Saudara Yosef mulai dari ayat 9 dia berkata, "Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya." Mohon komentari ayat-ayat ini, Saudara Yosef. Saya ingin memberikan konfirmasi gambaran yang sudah saya katakan sebelumnya ketika ia berkata, "Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya." Sampai binatang itu dibunuh, Tuhan tidak memberikan penjelasan secara rinci karena tidak ada yang perlu dijelaskan secara rinci mengenai betul kematian binatang buas itu. Allah memberikan perintah dan itu tuntas. Ia membiarkan seluruh dunia terpesona dan kagum terhadapnya dan berkata, siapakah yang sama dengan binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Tapi semua ini tidak berarti seperti yang ia katakan dalam 2 Petrus 2, sebab mereka mengucapkan perkataan yang congkak dan hampa, dan kita telah melihat banyak penguasa yang mengatakan perkataan besar padahal mereka tidak punya apa-apa. Bukan negara terhadap satu sama lain, tapi di sini dia bersikap kurang ajar terhadap Tuhan meskipun ia hanya cacing yang tidak berharga. Juga ini sangat jelas bahwa 1000 kali beribu-ribu melayani dia kepada Kristus. Dan sekali-kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, anak manusia, pengadilan, dan yang lanjut usianya, semua ini adalah nama Kristus. Dialah yang dilayani oleh ribuan ribu orang, 1000 kali beribu-ribu. Perhatikan bahwa kita tidak menemukan lebih dari 1000, 10.000 dalam kitab suci. Angka-angka yang hadir saat ini tidak ditemukan dalam Miliaran dan kitab triliunan. suci. Miliaran dan triliunan. Mereka tidak tahu angka-angka ini. Bahkan ketika dia ingin menyebutkan 1 juta di kitab Wahyu pasal yang ke-9. Ia berkata 1000 kali beribu-ribu. Tidak ada angka yang lebih besar dari itu. Maka di sini ia berkata 1000 kali beribu-ribu. Dan selasa kali berlaksa-laksa, yang berarti jumlah dari malaikat yang tidak terhitung yang melayani Kristus anak manusia. Dan mereka siap untuk melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, dan saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa satu malaikat membunuh 185.000. Dari pasukan hebat Sanherib dan apa yang bisa dilakukan oleh 10.000 malaikat, jumlah malaikat yang tidak terbatas jumlahnya, lakukan ketika tiba waktunya bagi Tuhan untuk menghakimi dunia. Hal yang bagus bahwa ketika dia berbicara tentang kerajaan keempat dan kepalanya yang merupakan tanduk, dia memanggilnya si tanduk kecil. Dan dia berbicara tentang akhir hidupnya dalam setengah kalimat. Benar. Tetapi ketika dia berbicara tentang Kristus yang namanya diberkati, dia memanggilnya yang lanjut usianya. Dan dia berkata bahwa pakaiannya putih seperti salju, ini adalah adegan penghakiman, ketika dia akan melakukan penghakiman ini. Hal ini kita pada apa yang dikatakan mengenai gambaran Kristus dalam Wahyu pasal 1. Saudara Yosef, kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 12 ia berkata juga kekuasaan, binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Mengapa dia menyebutkan binatang lainnya di sini meskipun kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan ini telah berakhir? Mengapa dia menyebutkan binatang-binatang lainnya lagi? Ya. Apa yang dimaksud dengan mereka itu? Mereka benar-benar berakhir sebagai kerajaan dan mereka tidak akan kembali lagi, tapi mereka tidak akan berakhir sebagai bangsa dan negara. Iya, Itu sebabnya mereka seperti binatang buas. Saat bangsa dan negara hadir, tapi itu bukan sebagai kerajaan. Tidak. Mereka telah berakhir. Kekaisaran Romawi menghancurkan semua kerajaan yang mendahuluinya. Mengenai kekaisaran Romawi sendiri, tidak ada yang menghancurkannya, tapi bagian dalam yang busuk karena Tuhan bermaksud untuk mengembalikannya kembali setelah pengangkatan gereja supaya binatang itu keluar dari situ. baik. Saudara Yosef, saya akan lanjutkan ke ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya.
Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini seperti yang tertulis di pasal 2. Ini mengingat kita pada batu yang dipotong tanpa tangan yang kita baca pada pasal yang kedua. Benar. Dan kita telah mengetahui bahwa batu ini melambangkan anak manusia. Dan gunung besar yang terbentuk dari batu ini adalah kerajaan anak manusia. Anak manusia adalah Kristus, dan anak manusia adalah yang lanjut usianya. Walaupun di sini kita simpulkan seolah-olah anak manusia adalah tokoh yang berbeda dengan yang lanjut usianya, mengingat pada saat itu belum terjadi penjelmaan dan Tuhan belum berwujud sebagai manusia. Jadi itu sulit bagi Nabi Yahudi untuk memahami bahwa yang lanjut usianya adalah anak manusia, tapi ini jelas. Dalam Wahyu pasal 1 yang menjadikan kita sadar bahwa anak manusia dalam Wahyu 1 adalah yang lanjut usianya sendiri. Kristus adalah Tuhan yang diwujudkan dalam wujud manusia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Itulah pencerahan yang Kristus katakan pada saat pencobaan ketika dia bertanya, apakah kau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Inilah penggenapan nubuatan dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ketika Kristus akan datang dan tampil dengan kemuliaan dan kuasa. Dia akan datang sebagai anak manusia untuk mendirikan kerajaannya. Dan dikatakan tentang hal itu di sini, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Bagi mereka yang mengatakan bahwa kita hidup pada masa pemerintahan milenial, apa Benar. maksud dari ayat ini? Apa maksud dari maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya? Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita rindu untuk mempelajari ayat-ayat berikutnya mulai dari ayat 15, interpretasi yang komprehensif dari mimpi ini di episode berikutnya. Tetapi sekarang kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Bagian yang telah kita baca hari ini berbicara tentang binatang buas yang keempat, mengerikan dan sangat kuat. Ia punya gigi besi yang besar. Siapa yang dimaksud dengan binatang buas ini? Binatang buas keempat menunjuk pada kerajaan Romawi, dan gambarannya bahwa ia mengerikan dan sangat kuat menunjukkan keganasan. Ia memiliki gigi besi yang besar juga menunjukkan keganasan, dan seperti yang telah kita katakan di Daniel pasal 2, besi adalah logam yang menghancurkan segala sesuatu yang merupakan kekaisaran Romawi. Kerajaan Romawi. Benar. Saudara Yosef? Benar. Disebutkan juga binatang buas ini mempunyai 10 tanduk. Adakah yang bisa memberitahu kita mengacu pada apakah tanduk ini? 10 tanduk merujuk pada 10 raja yang akan memerintah bersama binatang buas itu, dan ini akan terjadi dalam jangka waktu singkat setelah pengangkatan gereja. Benar. Dan kita melihatnya di Daniel 2, yaitu 10 jari kaki. 10 jari kaki. Jari kaki. Ya, benar. Setelah ia berbicara tentang 10 jari kaki, ia berkata, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Apa yang dimaksud dengan tanduk yang kecil? Kita paham bahwa tanduk kecil itu adalah binatang buas yang disebutkan dalam Wahyu 13. Dan ini adalah karakter yang paling mengerikan dan paling menindas dalam sejarah karena dia akan mengucapkan kata-kata sombong. Namun ia disebut sebagai si tanduk kecil karena pada saat penghakiman Tuhan ia akan melemparkannya hidup-hidup ke dalam lautan api bersama nabi palsu itu. Penilaian Tuhan kepadanya adalah bahwa dia Penilaian kecil. Tuhan kepadanya adalah bahwa dia kecil. Baik. Kemudian di episode tersebut diakhiri dengan pembicaraan tentang suatu penglihatan atau bagian lainnya, di mana tempat yang lanjut usianya muncul. Dan dia menjelaskan pada kita gambaran pemerintahannya. Siapa yang dimaksud dengan yang lanjut usianya? Dia adalah pribadi Kristus dalam penghakimannya dan Kristus dalam pemerintahannya yang Benar, bahagia. pribadi Kristus ketika dia akan menghakimi dan ketika dia memerintah bumi. Ya. Baik. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih berkati. Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, ketika dia berbicara tentang karakter jahat yang akan muncul setelah pengangkatan gereja, dan bahkan ketika dia akan mendewakan dirinya sendiri, dan seluruh bumi akan menyembahnya, tetapi dalam penilaian Tuhan, dan dalam skala Tuhan, dia menyebutnya si tanduk kecil. Dan segala bangsa dan manusia di hadapan Allah adalah seperti setitik air di dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Tetapi ketika dia berbicara tentang Kristus
dan tentang ciri pemerintahan Kristus, dia berbicara tentang dia sebagai yang lanjut usianya yang akan datang untuk menghakimi. Dan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap. Pemerintahannya turun-temurun. Inilah Kristus yang dibenci orang-orang, yang dilihat orang dalam dirinya sebagai si tukang kayu yang berasal dari kota Nazaret. Yang dilihat orang dalam dirinya adalah anak Yusuf, dan mereka memandang rendah dia dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin diperintahnya. Ketika dia akan datang, dia akan menjadi batu besar, gunung besar, dan raja besar di seluruh bumi. Inilah Kristus yang Sang Bapa berkata tentang dia, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ia harus dan akan berkuasa, agar musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya, di mana kita akan membicarakan banyak detail dalam penafsiran mimpi besar ini. Pemirsa terkasih, kiranya Tuhan besertamu. في الهزيع الرابع وسط ليلي الانتظار، عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار، إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار. في الهزيع الرابع تستجيب سيدي، في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار، يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار. قوتي تخونني ويضيق الاختبار، في الهزيع الرابع تستطيع سيدي، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.